Halo semua, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Suara saya udah bisa didengar ya? Cek, cek sound dulu. Suaranya udah aman? Masuk ya, thank you. Oke, selamat bergabung kembali teman-teman. Setelah libur panjang 2 minggu ya DTS dan cuti bersama 1 minggu. Harusnya sekarang sih teman-teman udah pada seger-seger ya. Oke, dan saya mengucapkan terima kasih di sini teman-teman yang udah masuk ke kelas ini secara tepat waktu, karena juga ya ini merupakan pertemuan pertama setelah libur panjang kan ya. Biasanya nanti parameter kesuksesannya atau kelulusannya itu biasanya ditentukan oleh libur panjangnya. Kalau misalkan nggak show up lagi gitu kan, kalau udah libur panjang kan ada resiko nggak show up lagi di pertemuan ini kan ya. Dan tapi ternyata teman-teman udah berkenan untuk bergabung lagi, jadi saya ucapkan terima kasih ya. Dan oke, kemarin kalau nggak salah saya utang satu pertemuan ya, yaitu pertemuan ini ya, di hari Jumat tanggal 22 April 2022 ya. Jadi karena kita utang di yang ini ya, connectivity verification ini, jadi mungkin kita akan membahas ini ya, connectivity verification ini ya. Jadi sekarang DP-nya hanya dua, artinya kita dari jam setengah 4 sampai jam 5 gitu. Jadi di eh, ini kita nanti akan bahas banyak tentang bagaimana kita memverifikasi informasi ya, memverifikasi apa, informasi mengenai konektivitas lah gitu ya. Contoh aja ping, mungkin teman-teman udah pada tahu. Dan besok baru kita akan mulai ke pertemuan yang ini ya, yang address resolution protocol gitu ya. Dan juga kemungkinan saya akan dalam waktu dekat saya akan buat kelas pengganti. Karena saya juga bakal ada project lain ya setelah ini. Setelah ini tanggal 23 saya ada acara ke Bali, dan mudah-mudahan saya tetap bisa mengisi ya dari Bali. Mungkin ada teman-teman yang dari Bali juga, kita juga bisa meet up ya. Mungkin kalau kalau ada di Bali pada tanggal 23 sampai tanggal 30 Mei 2022. Nanti bisa dijadwalkan. Dan juga dari kelas ini kemarin ada salah satu peserta yang jago banget main CTF ya, main main capture the flag kemarin, yang acaranya Nahamcon CTF. Wah, keren keren. Udah ada yang bisa main CTF ya, yang CTF itu adalah capture the flag gitu. Mungkin teman-teman pernah dengar ini, istilah ini, capture the flag, cyber security biasanya ya. Jadi eh, ini adalah kompetisi ya, semi kompetisi. Kita berkompetisi dengan 4.000 tim lainnya di seluruh dunia. Itu kita berkompetisi untuk melakukan hacking ya secara legal ke target untuk mendapatkan informasi di sana. Kemudian informasinya nanti disubmit ke tempat submit gitu, dan kita dapat poin. Dan alhamdulillah kemarin kita ranking 200 sekian dari 4.000, dan salah satu MVP-nya itu dari grup ini, grup kelas ini. Keren sekali. Oke, mungkin bagi teman-teman yang ada yang tertarik juga mungkin mengikuti Capture the Flag ini, saya buka kesempatannya, baik yang baru saja belajar security atau yang udah pernah main Capture the Flag dulu sebelumnya. Itu kita buka selebar-lebarnya. Nanti tinggal join aja ya di Discord-nya yang saya berkata itu, yang pernah aku share di dalam grup. Lumayan ini untuk nambah skill cyber security, dan eh, apa me, me- apa
yang membangkitkan minat untuk berkompetisi ya, dan membangkitkan minat untuk belajar. Ini adalah capture the flag. Oke, modelnya kayak try hack me gitu atau hack the box kalau ada yang pernah main. Oke, jadi mungkin itu aja ya. Lalu untuk TSA recording baru sampai 4 ya, semua udah aku share di dalam drive-nya dan udah bisa dinikmati. Oke. Oke, sekarang mari kita lanjutkan ini ke pertemuan modul ketujuh, yaitu bagaimana sih caranya kita memverifikasi konektivitas gitu ya. Nah, mungkin teman-teman mungkin belum pernah membaca apa itu ICMP, tapi mungkin teman-teman udah dengar yang namanya ping. Nah, ping itu adalah ICMP ini ya, atau Internet Control Message Protocol. Dan dengan menggunakan ICMP ini, kita bisa melakukan uji konektivitas ke salah satu, misalkan ke salah satu web gitu ya, misalkan ke Google atau ke Facebook gitu ya. Kita bisa ngetes apakah kita ini sekarang sedang connect atau tidak ke itu ya, ke Google atau Facebook itu. Nah, ini saya akan siapkan sebuah mesin ya yang akan kita pakai di sini untuk melakukan uji konektivitas nantinya. Karena di sini saya suka menggunakan Linux karena Linux ini sangat-sangat enteng untuk melakukan uji konektivitas gitu ya. Kayak misalkan traceroute gitu di Windows itu agak berat, di Linux itu bisa cepat sekali. Contoh seperti ini, ping www.google.com misalkan ya. Nah, informasi apa nih sekarang yang bisa kita dapatin dari ping www.google.com ini adalah kita yang pertama kita bisa kita terkoneksi ke www.google.com. Kemudian di sini ada informasi IP address yang menjawab request kita. Untuk gimana gimana sih ininya ya prosesnya itu nanti akan kita bahas di dalam pertemuan ini. Kenapa gimana sih caranya, kemudian uh, adakah metode-metode lain gitu ya selain ping untuk melakukan uji konektivitas, kemudian juga gimana sih ping itu pada IP versi 6, nanti semua kita bahas di sini. Mungkin untuk yang IP versi 6 kita nggak bisa coba karena untuk ngeping ke IP versi 6 kita saat ini harus menggunakan IP versi 6 dan kebetulan di Indonesia IP versi 6 belum populer ya kan di Indonesia ya. Cuman baru beberapa kampus ya. Aku boleh sebut nih kayak UII ya, Universitas Islam Indonesia. Coba aja kalau misalkan teman-teman pernah main ke sana atau ingin berkunjung ke sana, itu di sana udah pakai IP versi 6 gitu ya. Dan kita bisa bermain menggunakan IP versi 6 di sana. Tapi untuk secara garis besar, secara keseluruhan, kampus-kampus di Indonesia itu masih menggunakan IP versi 4. Di kafe masih menggunakan IP versi 4. Ya emang karena mudah ya, tapi future atau masa depan itu ada di IP versi 6 yang megang ya, bukan di IP versi 4. Karena kita udah mulai kehabisan IP. Nah, itu ya tentang beberapa ICMP. Dan di sini artinya kita bisa connect ya ke google.com. Ping, misalkan sekarang facebook.com gitu ya. Nah, ini juga kita bisa connect nih ke Facebook. Artinya kita punya koneksi, kita juga bisa lihat waktunya ya di sini ya. Namun di sini terkadang ada beberapa organisasi yang punya policy atau istilahnya itu punya aturan melarang ping untuk masuk gitu ya. Melarang ping untuk masuk. Jadi ping itu bisa aja masuk tapi nggak ada jawabannya gitu ya. Semua device di sana tidak disetting untuk menjawab permintaan ping. Itu kenapa ya? Karena ping ini kadang juga menjadi konsen tersendiri karena menjadi alat untuk reconnaissance atau mengetahui target dari serangan gitu.
Misalkan saya nih contoh aja ya, saya seorang ethical hacker ya. Eh, Ping ini kan sangat-sangat berguna ya untuk mencari apakah ada rentang IP address tertentu yang dipakai di dalam sebuah IP address ya, di dalam rentang IP address itu mana aja IP address yang dipakai gitu kan. Kemudian saya bisa mencari ya jenis device-nya yang connect gitu ya. Contoh aja menggunakan HP itu ada aplikasi yang namanya Ping gitu ya. Itu bisa melakukan yang namanya ping sweep, terus habis itu mendeteksi jenis device. Nanti kita bisa lihat di sana itu laptop, mereknya apa, atau smartphone, Apple kah, atau Samsung kah, itu bisa kelihatan semua dengan menggunakan ping sweep itu. Jadi dengan ICMP ini atau ping ini di tempat-tempat tertentu dianggap berbahaya, terutama nanti di lokasi-lokasi yang memang di situ sifatnya itu rahasia ya, contohnya kayak data center itu biasanya server atau perangkat-perangkat jaringan di sana itu nggak bisa di ping, nggak bisa dilihat gitu ya. Dan ICMP ini sebenarnya secara garis besarnya itu adalah aksi saling kirim dan saling balas paket gitu, paket ping. Untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa lihat di CMP versi 4 di sini ya, ada uh, ping itu tuh kayak gimana sih gini ya. Ya saat host satu ini melakukan ping ya, dia mengirimkan sebuah pesan yang namanya echo request kepada host 2, dan nanti pada host 2 dia akan menerima dan membalas ping tersebut dan dikirimkan ke host satu kembali gitu ya. Dan barulah ketika komunikasi dua arah tersebut ya, komunikasi arah pertama kan dari H1 ke H2 ya, kemudian ada balasannya H2 ke H1. Itu baru setelah itu muncul yang seperti ini. Muncul seperti ini. Oh, berarti connect gitu ya. Oh, berarti connect dengan waktu sekian gitu ya. Dengan alamat address sekian dengan waktu sekian itu connect gitu ya. Artinya kalau misalkan aku ping www.facebook.com udah muncul seperti ini ya. Artinya saya udah ini nyelesain round trip dari ping ini. Jadi ping itu adalah anggap aja seperti radar gitu ya, radar sonar gitu ya. Jadi nggak sebatas kirim aja ke sana, tapi kirim dan ada pantulannya gitu, pantulan baliknya. Anggap aja seperti sonar. Gitu. Radar yang dipakai pada kapal, pada kapal selam dan sebagainya ya. Anggap aja seperti itu untuk ping ini. Nah, oke. Dan pastinya di sini teman-teman karena kebanyakan dari IT juga kan dari TSA ini, pasti teman-teman udah pernah ya nyoba yang menggunakan ping ini untuk uji koneksi gitu kan. Biasanya untuk ngetes ini jaringannya tuh connect ke internet apa enggak gitu kan, sebatas itu aja. Tapi sebenarnya di sana ada hal-hal kompleks ya di dalam ping tersebut, dan ping ini juga bisa dijadikan untuk menyerang ya, untuk sebuah metode serangan ya. Metode serangan untuk metode menggelapkan data itu juga bisa melakukan dengan menggunakan ping. Dan misalkan gini ya, kita mencoba untuk melakukan ping tapi servernya itu sedang down. Nah, itu ada sebuah message yang namanya adalah net unreachable gitu ya. Net unreachable. Jadi ada eh, sebuah tanda yang diberikan kepada kita bahwa lokasinya host yang kita ingin ping itu tidak tersedia. Nah, misalkan aja aku random aja ya di sini ya. Kayak gini ya. Kemudian aku coba ping ke sana gitu ya. Wih, ada coba. Nah, ini gimana nih? Kenapa kenapa lama gitu ya? Ya karena nggak ada ya namanya domain www.asdf.csdee.com ini. Jadi
ping kita itu dikirimkan ke suatu tempat yang di sana tapi nggak ada balasannya gitu ya, nggak ada balasannya, makanya dia akan seperti ini. Wah, ternyata malah ada balasannya. Coba aku ping IP address tapi IP address random gitu ya. Ada lagi. Misalkan ping ke 10 10 10 10. Nah, ini harusnya nggak ada nih. Nah, di sini ya, dia dia berusaha mencari 10 10 10 10 itu di mana gitu kan. Yang mana nggak mungkin ketemu di sini ya, karena saat ini saya menggunakan IP address privat di 192.168. Jadi kita di rumah saya nggak akan nemu jaringan 10 10 10 10 gitu. Dan dengan menggunakan ini ya, dengan menggunakan ping kita bisa tahu ya, ini nggak ada nih jaringan 10 10 10 ini nggak ada nih gitu ya. Terus kemudian nanti akan muncul sebuah sebuah pesan yang namanya unreachable gitu ya. Kodenya itu 0 sampai 3 di sini ya. Ada net unreachable, ada host unreachable, ada protokol unreachable, dan ada port unreachable. Dan juga di dalam ping ini, di dalam ICMP ini ada yang namanya TTL atau time to live. Itu adalah waktu hidupnya dari sebuah ping itu. Nah, ini ya. Ini tadi gagal ya. Coba kita lihat ya ketika kita ping www.google.com gitu ya. Di sini ya. Ini ada yang namanya time to live-nya gitu ya. Time to live ini adalah waktu hidup dari sebuah paket. Coba misalkan kita pindah ke lokasi lain, misalkan www.facebook sekarang. Nah, di sini ya. Lah, yang menjadi pertanyaan di sini kok TTL-nya beda gitu ya. Kenapa ketika kita ngeping Google di sini ya, TTL-nya itu ada di 106 gitu ya. Kenapa ketika kita ping Facebook TTL-nya ada 53 gitu ya. Apa sih sebenarnya TTL ini, time to live ini ya? Jadi kalau di sini, kalau di dalam slide ini adalah sebuah field atau sebuah eh, apa ya, sebuah pesan lah di sana ya, ada pesannya di sana yang dia akan terus-menerus diminuskan satu tiap lompatan. Jadi misalkan dari router lompat ke router lain gitu ya, kayak di internet itu kan isinya router-router banyak sekali gitu kan. Ketika itu loncat ya misalkan dari router satu kemudian ke router kedua, nanti TTL itu akan diminusin. Misalkan aku setting TTL awalnya 128. Nah, di sini misalkan jaringan rumahku ya. Kemudian ini misalkan ada 4 lompatan, kemudian di sini Google misalkan. Nah, ketika aku lompat nih dari router ke router yang selanjutnya, ini akan minus satu. Kemudian ketika lompat lagi, dia akan minus satu lagi. Kemudian ketika sampai Google, dia akan minus satu lagi. Yang artinya ketika sampai di Google di sini ya, 128 minus satu minus satu minus satu itu sama dengan berapa nih? 125. Itu ya, TTL-nya sisa 125. Dan TTL ini akan terus menerus dikurang satu kurang satu kurang satu tiap kali lompatan. Eh, Ketika TTL ini sampai ke angka 0 di sini, paketnya itu akan di drop, akan dihilangkan. Paketnya itu nggak akan diteruskan lagi karena dia udah nggak punya waktu hidup lagi karena udah 0. Nah, kenapa sekarang? Kenapa kok kita butuh TTL ini? Bayangin aja kalau misalkan sebuah ping tanpa TTL itu ya, eh, artinya ping ini ya, sebuah traffic ping ini kalau misalkan tanpa TTL atau time to live, dia bisa apa ya, dia bisa traverse ke internet terus menerus ya, berputar di internet terus menerus tanpa ada waktu hidupnya. Jadi
makin lama itu makin banyak traffic di internet gitu ya, karena dia berputar terus, nggak tahu kapan ini bisa dihentikan. Bayangin aja seperti ketika kita melakukan programming, kita membuat sebuah program loop gitu ya, loop programming dengan menggunakan for atau menggunakan while. Itu kan akan dibentuk, kita akan membentuk sebuah loop di sana, looping. Dan yang penting juga dari sebuah looping ini adalah kapan looping ini berhenti. Kalau misalkan looping ini nggak pernah berhenti, resource komputer kita kan akan terus-menerus kepake gitu kan untuk melakukan looping ini. Resource komputer ini akan terus-menerus kepake. Misalkan ketika aku mau print ABC misalkan ya. Nah, dia akan ngeprint terus ABC 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 terus menerus gitu ya. ABC 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 terus menerus ya. Kalau misalkan aku buat while terus seperti ini, dia komputer tuh akan ngeprint ABC 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 terus menerus sampai nggak ada waktu untuk maksudnya nggak ada waktu yang tanpa waktu selesainya gitu. Kapan sih selesainya gitu ya? Gitu. Jadi ini bisa membuat resource di komputer kita tuh kepake terus untuk melakukan looping ini. Jadi ini pun sama dengan ICMP ini. Kita butuh satu parameter ya untuk menghentikan kapan sih ini berhenti gitu ya. Jadi misalkan aku setting nih sekarang ya, TTL-nya itu 10 doang misalkan ya. While true kemudian uh, print ABC misalkan gitu ya. Well true kayaknya harus pakai ini ya, ABC. Kemudian nanti di sini berarti TTL minus sama dengan 1 misalkan gitu kan. Kemudian nanti ada if-nya di sini ya, if TTL sama dengan 0 gitu kan. Waduh. Print ABC, kemudian TTL minus 1, if TTL ini ya 0 ya, terus di sini dikasih break gitu kan. Nah, dengan menggunakan ini ya, dengan menggunakan cek ini, ketika TTL itu udah sama dengan 0, dia akan break gitu. Artinya dia akan quit looping gitu. Jadi dia hanya melakukan printing 10 ya. Berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Hanya ngeprint 10 ABC gitu ya. Dibandingkan tadi ketika kita melakukan looping tanpa adanya restriksi sama sekali gitu ya. Dan TTL ini adalah restriksi di internet itu sendiri supaya paket ping itu nggak terus menerus looping di internet gitu ya tanpa tujuan. Makanya dibuat TTL, ada TTL ini, dan mungkin biasanya di setting di 128 ketika dia loncat minus satu sampai nilainya 0. Ketika udah nilainya 0 ini barulah dianggap oh ini kita nggak bisa nemu tempatnya, kita menyerah gitu ya, kita udah menyerah daripada nanti menuhin internet ya, traffic di internet. Oke, pada ICMP versi 6 atau ping pada IP versi 6 itu juga punya yang namanya time exceeded ya, atau apabila TTL habis ini. Tapi di IP versi 6 ini nggak punya TTL field ini. Dia menggunakan satu field baru yang sifatnya itu sama ya, yang namanya adalah hop limit gitu ya. Ini sama dengan TTL, cuma diganti namanya aja. Dan di sini juga dipakai untuk melihat kapan paket ini expired gitu ya. Nah, kapan di delete gitu ya.
Kemudian juga kalau misalkan kita menggunakan IP versi 6 di sini, ping di situ nggak hanya untuk melakukan uji koneksi aja, tapi ping ini dipakai untuk kenalan device ketika ada orang baru masuk ke dalam jaringan. Ini di IP versi 6 aja, eksklusif ini. Eh, dan misalkan nih kita kita baru masuk nih di sebuah jaringan yang pakai alamat IP versi 6. Otomatis device kita akan mengirimkan yang namanya router solicitation ya. Dia dipakai untuk mencari ya, siapakah sih di sini routernya itu siapa sih di sini gitu ya. Kemudian router itu akan membalas dengan router advertisement. Kedua, tipe message ini atau pesan ini itu dikirimkan menggunakan ICMP versi 6. Gitu ya. Ini menggunakan ICMP versi 6. Jadi nggak sebatas untuk uji koneksi aja, tapi untuk mencari tetangga, untuk mencari router di dalam jaringan. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya nih, kenapa kok harus dicari router di dalam jaringan? Karena router ini adalah gerbang device kita ke internet. Kalau kita nggak nemuin routernya di sana, kita nggak bakal bisa kita nggak bakal bisa connect ke internet gitu ya. Jadi untuk connect ke internet kita harus nemu routernya dulu. Kita harus ketemu routernya dulu. Dan pada IP versi 6 kita bisa menggunakan ICMP versi 6. Dan juga selain untuk mencari router, ICMP versi 6 ini juga dipakai untuk berkenalan dengan tetangga-tetangga sekitar di jaringan. Itu bisa menggunakan neighbor solicitation gitu ya, dan neighbor advertisement. Kayak gitu ya. Ini ganti aja routernya dengan neighbor. Dan kedua ini juga menggunakan protokol ICMP versi 6 gitu ya. Dan terkadang juga di dalam IP versi 6 itu nggak ada yang namanya DHCP ya, atau Dynamic Host Configuration Protocol, yang mana ini adalah sebuah server yang bisa ngasih alamat address buat user-user itu secara otomatis. Jadi mungkin ada yang bertanya-tanya juga nih, misalkan kita ke cafe nih, ke misalkan sebut aja Starbucks gitu kan. Kita masuk ke dalam Starbucks gitu kan, kita cuman eh, masukin password untuk masuk ke dalam Starbucks Wi-Fi-nya. Kita nggak perlu konfigurasi IP address, tapi kita udah langsung connect. Nah, itu kan mungkin ada yang bertanya-tanya nih, kenapa kok bisa gitu kan? Karena ada yang namanya server yang tugasnya itu ngasihin IP address gitu ya. Nih, bagiin IP address. Kamu barusan connect, aku kasih IP address gitu ya. Itu adalah DHCP server. Dan di dalam IP versi 6 ini juga itu kita bisa setting tanpa DHCP server, tanpa menggunakan stateful ya DHCP server gitu ya. Ini eksklusif juga di IP versi 6. Caranya itu menggunakan ICMP versi 6, menggunakan router solicitation dan router advertisement. Jadi device-nya itu harus konfigurasi IP address-nya sendiri dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh router. Jadi dikasih petunjuk gini aja, IP address-nya yang boleh dipakai rentangnya ini, kemudian nanti informasi yang di selanjutnya silahkan cari sendiri gitu ya, silahkan temukan informasi selanjutnya sendiri. Dan ternyata itu udah informasi yang cukup ya buat komputer itu untuk konfigurasi IP address-nya secara otomatis. Yang penting itu kan network address-nya udah dapet. Kalau alamat jaringan udah dapat, kita udah bisa komunikasi di dalam jaringan itu, kita udah bisa komunikasi ke luar gitu ya, karena kita udah dapat address di sana. Yang penting di sini nyari network address, dan network address ini diberikan oleh router, dan nanti komputer kita tugasnya adalah mencari selanjutnya gitu ya. Selanjutnya terserah, ini network address-nya, selanjutnya terserah. Itu bisa menggunakan EW64 dengan menggunakan MAC address atau teknik-teknik yang lainnya. Dan juga kalau kita berada di IP versi 4 itu
juga sebenarnya ada ya kenalannya di IP versi 4 itu ketika kita baru connect nih ke Starbucks WiFi yang tadi. Kita baru masuk ke dalam Starbucks, kita connect, kemudian selain kita cari routernya, kita juga cari maksudnya berkenalan dengan orang-orang sekitar kita, berkenalan dengan device-device sekitar kita. Nah, itu bisa menggunakan ARP. ARP ini atau Address Resolution Protocol ini adalah sebuah protokol yang udah berbeda jauh ya dengan ping, udah nggak relevan dengan ping lagi. Dan itu bakal kita bahas di next meeting. Tapi di sini apabila kita pakai IP versi 6, kenalan antar device itu bisa menggunakan ICMP atau menggunakan ping dengan pengiriman neighbor advertisement dan neighbor solicitation gitu ya antara satu komputer dan komputer lainnya. Selanjutnya gini, misalkan eh, kita konfigurasi alamat IP-nya itu secara otomatis ya, kita mandiri nih. Konfigurasi alamat IP secara mandiri tanpa ada pencatatan di dalam sebuah jaringan itu. Nggak ada DHCP server, nggak ada yang nyatet alamat IP-nya ya. Dan di sini ada risiko menggunakan alamat IP duplikat. Jadi ada karena kita konfigurasi mandiri, kita bisa secara nggak sengaja kita memakai IP address yang udah dipakai oleh teman kita. Dan itu bisa gawat ya kalau misalkan ada IP address duplication di dalam satu jaringan, ada duplikat IP address itu bisa mengakibatkan kedua belah pihak itu nggak bisa connect ke internet gitu ya karena ada duplikat IP address. Oleh karena itu cara yang dilakukan ya untuk konfigurasi secara mandiri dengan menggunakan Slack itu adalah menggunakan duplicate address detection atau DAD, DAD, Bapak gitu ya, ke anunya ya pendekannya DAD, DAD. Dan caranya itu cukup simple, adalah ketika kita udah konfigurasi secara mandiri, kita ping aja alamat IP kita gitu ya. Apakah ada balasan lain di dalam jaringan? Kemungkinannya dua, ada balasan dan tidak ada balasan gitu ya. Kalau tidak ada balasan, artinya kita bisa pakai nih alamat IP-nya karena di dalam jaringan ini kan nggak ada yang pakai alamat IP ini gitu ya. Yang kita hindari adalah duplikasi IP address. Tapi kalau misalkan ada jawaban, nah ini kita perlu konfigurasi ulang, kita perlu hitung ulang alamat IP address kita. Ya, itu adalah duplicate address detection. Kemudian juga di sini kita bisa melakukan troubleshoot ya. Ini ping ini adalah sebuah tool yang mantap banget ya untuk melakukan troubleshooting ya. Kita bisa troubleshooting itu bahkan dari yang paling mendasar gitu ya. Paling mendasar itu adalah alamat IP dari interface kita sendiri gitu ya. Jadi di dalam komputer, laptop, HP itu ada yang namanya interface. Interface itu ada wireless interface dan ada interface yang kabel gitu yang menggunakan kabelan. Kita bisa ngecek apakah kabelan kita atau interface kita itu bekerja atau enggak ini kan. Ini hal yang paling mendasar kan. Kita cek apakah interface itu bekerja atau tidak. Kita bisa memasukkan ping 127.0.0.1 ini ya, yang artinya kita ngeping atau kita ngecek alamat atau interface kita sendiri gitu ya. Nah, oke, kalau misalkan berhasil artinya ya ya udah berarti interface kita oke-oke aja. Tapi kalau misalkan gagal di sini berarti ada sesuatu di interface kita yang menyebabkan kita nggak bisa connect ke internet. Selanjutnya juga misalkan teman-teman lihat di sini ada IP address ya. Eh, Coba aku IP route gini ya. Di sini ada sebuah default gateway atau router saya ya. Router saya itu ada di 192.168.100.1 alamat IP-nya. Nah,
Misalkan nih, kita juga bisa selain ngecek interface, kita bisa ngecek router kita nih jalan apa enggak routernya gitu kan. Dengan menggunakan ping juga. Yang kita masukkan adalah alamat IP dari router ini. Nah, ini dijawab berarti aman gitu ya. Aman nih. Routernya itu aman gitu ya. Kemudian barulah itu tadi kita masih di dalam satu jaringan yang sama gitu kan. Sekarang kita baru coba ya pingnya itu ke misalkan www.google.com gitu ya. Google.com artinya udah di remote, udah di tempat jauh ya, udah di internet gitu ya. Kalau yang dilakukan pertama ini 127.0.0.1 ini ping 127.0.0.1 kita ngeping komputer kita sendiri siap untuk akses internet enggak. Kemudian kita juga ngeping ke yang kedua kita juga ngeping ke uh, router gitu ya. Kamu ready nggak buat ini nerusin paket gua gitu ya ke internet gitu kan. Baru kita ngeping ke remote-nya gitu. Jadi ada mungkin beberapa step di sini yang mungkin bisa dipakai untuk melakukan troubleshooting. Nah, oke. Ini ada pertanyaan bagus nih. Kak, kenapa IP nggak boleh duplikat? Kan bisa hemat ya kalau IP-nya bisa duplikat gitu. Nah, eh iya benar. Alamat IP itu eh, bisa hemat ya. Dengan kita bisa melakukan duplikat itu, alamat IP itu bisa dihemat. Tapi yang jadi masalah di sini adalah alamat pengiriman gitu ya. Misalkan sekarang aku ada di misalkan di Jakarta gitu ya. Nah, misalkan aku bikin sebuah kota, ini Bekasi kan di sini ya, Bekasi ini ya. Kemudian aku bikin sebuah kota lagi di sini yang namanya Bekasi juga gitu kan. Nah, ketika eh, aku misalkan di sini ya dari Cilegon gitu ya, ini kirim barang tujuannya ke Bekasi gitu ya. Tanpa ada detail yang jelas gitu ya. Alamat pengirimanku Bekasi gitu ya. Nah nanti kan pasti ada kebingungan. Kemana ya? Bekasinya tuh Bekasi yang mana? Bekasi buatan gua nih yang di selatannya Jakarta atau Bekasi yang beneran yang di timurnya Jakarta gitu kan. Jadi alamat IP pun juga seperti itu. Alamat IP itu menggambarkan lokasi device kita. Kalau misalkan ada alamat IP ganda, itu nanti pengiriman itu akan bingung. Ini arahnya kemana gitu ya. Sama seperti contoh ini ketika ada dua Bekasi ya, tanpa ada sebuah detail yang jelas Bekasinya itu yang Bekasi mana gitu ya. Ini bisa kebingungan ya, kebingungan. Contoh itu kayak misalkan eh, contoh yang real mungkin Depok gitu ya. Depok kan ada yang Depok Jakarta, ada yang Depok Jogja. Kalau saya kirim ke Depok aja ya tanpa Depok Jabar, Jawa Barat atau Depok yang Jogja. Nah, nanti kebingungan kan yang ngirim ini. Ini lokasinya kemana nih? Aku kirimnya yang Jogja, Depok Jogja atau Depok yang di Jawa Barat nih. Gitu. Jadi IP address generally nggak bisa duplikat gitu ya karena pengiriman tuh akan bingung ya pengiriman itu parameternya adalah IP address ini gitu kalau misalkan alamatnya itu ganda nanti ada yang bakal bingung ini kirimnya nih kemana apa ya balasannya ini bakal aku kirim kemana yang sini atau yang sini gitu kan kalau ada duplikat. Nah itu generalnya seperti itu tapi nanti karena juga alamat IP versi 4 ini udah hampir habis ya. Alamat IP versi 4 ini udah hampir habis. Kemudian kita perlu menemukan cara untuk menghemat alamat IP ini. Nanti ada namanya IP private. IP privat itu adalah IP yang ini 192.168.xx ya. Kemudian ada yang 10.xxx ini adalah IP private. Kemudian ada 172.16xx sampai 172.31xx gitu ya.
Nah, ini adalah IP private. IP private ini tidak dipakai untuk routing ke internet. Jadi contoh aja nih, di dalam sini tadi aku bilang ya alamat IP-nya itu alamat IP ku adalah 192.168.100.148. Di sini adalah salah satu IP private ya, IP yang ini 192.168 XX ya, 100.148 dan alamat IP ini nggak di routingkan ke internet, nggak dipakai di internet. Nanti ada cara lain untuk pakai alamat baru gitu ya. Kita harus punya alamat baru yang namanya alamat publik yang bisa dipakai ke internet. Jadi di belahan dunia lain, belahan bumi lain gini ya, ada mungkin ada teman kita yang punya IP address sama kayak saya, 192.168.100.148 juga. Karena ini IP privat gitu. Nah, duplikasinya bisa di sana. Kalau alamat IP, duplikasinya bisa di sana, di alamat IP privatnya. Tapi kalau alamat IP publik itu no, nggak boleh ada duplikat gitu ya. Karena bakal kebingungan nanti pengirimannya. Nah, bagaimana jika saya memang bertujuan mengirimkan ke Bekasi dua-duanya sekaligus, bukanlah lebih efisien? Oh, gitu ya. Jadi yang namanya IP ini ya, kita bisa melakukan yang namanya broadcast dan multicast gitu ya. Jadi kalau kita ingin mengirimkan ke sini dan sini, kita bisa pakai broadcast atau multicast itu ya. Jadi uh, kalau aku balikan lagi ke dalam jaringan gitu ya. Misalkan di sini ada ini ya. Ini ada routernya, ini ada komputer, ini komputer ya. Nah, di sini aku dari router nih ingin kirim ke semua komputer yang ada di sini. Ini aku bisa pakai alamat broadcast gitu ya. Alamat broadcast buat ke sini, ke sini, ke sini. Dan alamat broadcast ini juga udah ditampilkan di sini. Ini alamat broadcastnya. Jadi 192.168.100.255 ini adalah alamat broadcast. Buat ngirim ke semua pemilik alamat IP ini ya 192.168.100 sekian itu semua alamat IP-nya bakal itu menjadi tujuannya gitu ya. Dan ini juga yang ditanyakan Mas Johan di sini adalah kalau kita ingin mengirimkan ke berbagai tempat, kita harus memikirkan cara lain gitu ya untuk melakukan pengiriman tersebut gitu. Kalau misalkan aku aku ingin kirim ke berbagai tempat ya, ke sini kita bisa pakai alamat broadcast atau alamat multicast kita juga bisa pakai itu. Dan juga kalau dari kondisi yang tadi ya, kondisi kondisi dua Bekasi tadi ya, kalau misalkan paketnya hanya satu di sini ya, ini paketnya hanya satu ya, hanya satu yang bisa mendapatkan. Nah ini Bekasi yang mana yang didapatkan, yang timur atau yang selatan gitu ya, gitu. Bekasi yang timur atau selatan yang buatanku tadi yang baru. Nah jadi uh, itu perlu ini ya perlu diperhitungkan gitu ya yang jangan sampai ada duplikasi alamat gitu ya terutama alamat publik gitu ya public IP nanti bakal ada kebingungan soalnya paketnya itu cuma satu gitu ya dan kalau ada dua alamat gitu ya kita kirim kemana gitu kan paket cuma satu ada dua alamat nah itu kita kirim kemana kita kita nggak tahu gitu. Nah, ini ya, jawabannya tadi bisa menggunakan broadcast, multicast gitu ya. Kalau misalkan ingin ke berbagai tempat yang kita tentukan gitu ya, itu bisa pakai alamat itu. Kemudian juga analoginya tadi adalah paketnya itu hanya satu, namun di sana ada dua alamat. Oke, jadi ini untuk alamat IP. Oke, tadi kita juga udah ping ini ya, loopback ini yang 127.001.
Coba, ini nggak ada alamat IP versi 6 ya. Oh ada ya di sini ya. IP versi 6 loopbacknya itu ada titik-titik satu ya. Titik dua satu. Ini kita coba ngetes ping ke alamat IP versi 6-nya ini ya. Titik dua satu ya. Alamat IP versi 6 tuh bisa sependek ini dan bisa sepanjang-panjangnya nanti ya. Panjang banget juga bisa. Ini contoh yang enak enak sekali untuk dipakai ini ya. Titik dua satu ini. Ini adalah alamat IP versi 6 nih. Kita ngeping ke alamat IP versi 6. Di Windows juga sama ya perintahnya, cuman nanti silahkan masuk lewat command prompt untuk melakukan ping. Nah, yang tadi beberapa udah kita bahas ya, ping lokal loopback kita udah bahas, kemudian ping default gateway atau routernya kita udah bahas, ping ke remote kita juga udah bahas. Nah, sekarang barulah kita coba sebuah tool lagi yang lainnya yang namanya adalah traceroute. Gitu. Kalau traceroute ini nanti dia lebih memberikan informasi kemana aja ya, kemana traffic ini bergerak. Kalau ping tadi kan informasinya hanya terkoneksi atau tidak ya. Kalau traceroute kita bisa ngetrace, kita bisa cari trafficnya tadi lewat mana aja, itu bisa kita cari. Caranya dengan menggunakan perintah traceroute, dan ini ada di Windows. Kalau di Linux itu menggunakan traceroute penuh seperti ini, tapi kalau di Windows silahkan menggunakan tracer ini ya, tracer itu kalau di Windows. Nah, misalkan aku pengen ke www.google.com misalkan ya. Nah, ini. Jadi kita kita bisa ngelis nih mana aja nih yang membalas nih. Jadi istilahnya traceroute ini adalah eh, tiap kali lompatan dia akan memberikan jawaban. Contoh di sini. 192.168.101. Ketika aku traceroute google.com, kita cari jalurnya itu di mana. Google.com itu jalurnya itu lewat mana. Yang pertama di sini keluar adalah 192.168.100.1. Yang mana ini adalah alamat IP dari router saya yang di rumah ini, di sebelah saya sekarang. Ini adalah punya alamat IP address itu. Kemudian setelah loncat dari sana, setelah dari router ini, dia akan masuk ke alamat IP 10.46.0.1 somewhere di dalam ISP atau Internet Service Provider. Saya pakai Telkom di sini kebetulan. Kemudian di sini ada alamat IP baru lagi, ini alamat IP public 125.160.1.197. Kemudian ini adalah alamat private lagi, 2 ya. Kemudian di sini ada alamat IP address 180.240.190.109. Berarti traffic kita terus masuk ke alamat IP ini. Begitu terus seterusnya di dalam alamat 180.240 ini masih di Telkom nih kalau nggak salah ya. Kemudian masuk ke alamat 72.14. Kita sebenarnya bisa ngetrace yaitu lokasinya di mana. Kita bisa ngetrace lokasinya di mana. Coba kita IP to geolocation ya. IP to location, kita bisa lihat ya lokasi-lokasinya itu di mana aja. Bentar, ini kolom search-nya di mana ya? Oh ini kolom search-nya di sana. Nah ini. Coba kita lihat ya 180.240 ini di mana sih gitu ya. Kita bisa lihat ya look up gitu ya. Lokasinya ini di mana.
Oh, udah di Singapura nih ternyata. 180, 240 ini di Singapura. Jadi yang di sini adalah ketika masih di dalam Telkom ya. Kemudian kalau udah 180, 240 ini artinya ini udah masuk ke Singapura gitu ya. Traffic kita ke Singapura. Ini ada 180, 240 lagi, berarti masih di Singapura ya. Kita bisa lihat soalnya IP address ini dibagi nanti ya per wilayah gitu. Misalkan wilayah Singapura nanti dapat rentangnya dari sekian sampai sekian. Jadi aku bisa eh, kasih kesimpulan nih, IP address dimulai 180, 240 ini semua dimulai di dalam Singapura. Lokasinya di dalam Singapura 180, 240. Kemudian ada juga nih alamat IP address 7214 nih. Coba kita eh, lihat lagi ya lokasinya di mana. 7214 209 nih alamat IP-nya beda total ya. Nah, udah di US ternyata, udah di Amerika ya, udah di Amerika. Jadi dari rumah saya, kemudian ke router saya ini ya, ini router saya gitu ya, ini Telkom, tek 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 tek, tek Telkom, kemudian Singapura, kemudian US, ini udah sampai US, jadi Singapura langsung loncat US gitu ya. Kemudian di sini ada yang bintang-bintang-bintang. Nah, di sini yang tadi kita bilang bahwa lokasi ini nggak bisa di-ping gitu ya. Lokasi ini tidak bisa di-ping. Jadi munculnya bintang-bintang-bintang seperti ini. Kemudian ada juga ya 108, 170, 254, 225 ini mana nih? Masih di US ya, 7214 US, 108, 170 di US juga. Kalau 142, 251 nih di mana nih? 142, 251. Masih di US, ini 142, 251 US juga ya. Kemudian di sini ada bagian-bagian ya router yang nggak boleh di ping, dia nggak jawab gitu ya, dari 16 sampai 23 ini nggak ngejawab. Dan kemudian yang terakhir 24 itu dia ngejawab 142, 250. Ini mirip dengan ini, anggap aja kayak di US lagi gitu ya. Grafiknya dari Jogja ya, saya di Jogja sekarang, kemudian lanjut ke Telkom ya, Telkom muter mungkin ya, di Telkom nanti ke Bandung, kemudian Jakarta, kemudian baru ke Singapura, kemudian langsung ke US dan servernya Google yang menjawab itu dari US. Oke, dengan menggunakan traceroute ini kita bisa tahu ya arah gerak traffic kita di mana gitu ya. Dan apakah fungsinya hanya untuk cukup tahu aja gitu kan, sekedar tahu aja. Ini enggak ya, enggak seperti itu. Bayangin nih, ketika kamu buat satu ketika kamu sedang mendesain satu jaringan kampus gitu ya. Kampus itu kan routernya tuh banyak, berlayer-layer gitu ya. Jadi nggak cuma satu lapisan aja, mungkin berlapis-lapis. Lapisannya itu per jurusan mungkin ya. Per jurusan punya router. Nanti naik ke tingkat fakultas, kemudian baru ke tingkat universitas gitu ya. Dan dengan menggunakan traceroute ini, misalkan kok ada internet itu kok nggak connect ini ya. Ini kan bingung kita ya. Di mana ini? Di mana nih? Yang salah itu di mana? Kenapa kita nggak bisa ke google.com? Itu yang salah di mana? Nah, barulah kita bisa pakai ini yang namanya traceroute. Traceroute ini nanti dia akan ngecek, oh lompatnya dari traffic ini, terus kemudian kelihatan gagalnya itu di router yang mana. Nah, dengan menggunakan traceroute, mungkin terjadi karena kita bisa tahu ya ininya lokasinya itu masuk ke mana aja. Nggak nggak sekedar yes no question, nggak sekedar kayak ping aja yang ngecek kita bisa connect atau enggak gitu kan. Kalau nggak bisa connect, mana yang ngebuat kita nggak bisa connect? Itu kan nggak kejawab dan pertanyaan itu mana yang nggak membuat kita nggak bisa connect itu terjawab di traceroute nantinya. Kalau kita lagi bikin jaringan skala besar, ini traceroute sangat-sangat penting untuk melakukan troubleshoot. Oke.
Traceroute ya, kita bisa melihat rute dari paket untuk menuju ke www.google.com tadi kita contohin. Dan di dalam traceroute ini ada istilah yang namanya RTT ya, round trip time. Traceroute itu gimana sih modelnya ya? Ini misalnya komputer saya ya, kemudian ini router saya, kemudian ini yang router Telkom, ini Singapura, ini US, kemudian ini Google. Misalnya gitu ya. Anggap aja semudah itu. Dari komputer saya akan mengirimkan traceroute ke arah Google ini ya. Kita lihat ya, di sini lompatan, lompatan, lompatan. Dan tiap lompatan di sini dia akan membalas trafficnya. Tiap lompatan dia akan balas trafficnya mengarah ke komputer. Makanya kita bisa lihat itunya. Alamat IP-nya yang menjawab gitu ya, kita bisa lihat. Dan di sini ada yang namanya RTT ya, RTT ini, di mana kita bisa lihat di sini ketika saya sedang di rumah ini ya, trafficnya itu masih di rumah ya, paketnya itu masih di rumah. Itu balasannya di 1,551 milisecond. Wah, cepet banget kan ini 1,551 milisecond. Karena ini di rumah saya, jadi delay-nya itu rendah gitu ya. Begitu kita kirimkan ya langsung ada jawabannya, nggak butuh lama gitu ya. 1 milisecond udah cukup. Nah, ini begitu masuk ke dalam Telkom di sini ya, ini ada delay-nya lagi 12 milisecond, 18 milisecond gitu ya. Dan terus ya, dan di sini ada yang bintang, artinya kalau bintang ini paketnya unreliable, anggap aja gagal gitu ya kalau bintangnya di sini. Jadi yang dikirimkan itu ada 3 segmen ya, 3 segmen gitu ya. Segmen pertama sekian, segmen kedua sekian, segmen ketiga sekian. Dan di sini ada segmen pertama sekian, segmen kedua sekian, kemudian di sini ada tanda bintang. Berarti segmen pertama, segmen kedua berhasil didapatkan, segmen ketiganya hilang di tengah jalan. Anggap aja kayak gitu. Tapi kalau misalkan ada segmen yang bintang-bintang-bintang seperti ini IP address-nya disensor lah istilahnya. Artinya kita nggak bisa ngeping ke sana. Kita nggak tahu alamat IP-nya. Tapi di situ ada lompatan gitu ya. Di situ ada lompatan, tapi kita nggak tahu alamat IP-nya. Makanya digambarkan oleh traceroute itu bintang, bintang, bintang. Dan ini ya dari angka-angka inilah yang disebut dengan RTT atau round trip time. Angka-angka tersebut disebut dengan round trip time ya. Delay-nya lah, delay-nya untuk ketika dapatin paket ya, ketika kita kirimin paket, kemudian ketika dia membalas itu dihitung ya, dijumlahkan. Oke, mungkin sekarang kita ingin masuk ke dalam low levelnya, low level knowledge-nya. Itu ICMP paket formatnya itu seperti apa sih? Gimana informasi-informasi itu diberikan gitu ya? Jadi kan yang namanya kita saat melakukan ICMP, tadi ya www.google.com gitu kan. Sorry, belum ada perintahnya ya. Ping www.google.com. Di sini ada gimana sih caranya tuh untuk kok bisa gitu loh. Kok bisa paket kita ini diarahkan ke google.com, kemudian google.com itu bisa membalas ke kitanya lagi gitu loh. Bentuknya itu seperti apa di dalamnya low level? Nah, pertanyaan itu terjawab di sini. Ini bentuknya seperti ini. Jadi di dalam ICMP ini ada beberapa bytes yang dikirimkan. IP header dan ICMP header di sini, kemudian ada ICMP payload dibagi menjadi 3 itu. Kemudian di sana ada informasi-informasi lainnya yang dibutuhkan. Contoh ada version ya. Version ya kalau misalkan menggunakan ICMP versi 6 ya di sini tertulis 6 gitu ya. Kalau menggunakan ICMP versi 4 di sana tertulis 4 gitu ya. Itu adalah versi ICMP-nya. Type of service, length, flag offset mungkin nggak terlalu dipakai, identification nggak terlalu dipakai. Yang dipakai di sini ya, time to live yang nanti itu di minus minus satu minus satu di sana dikasih di dalam situ ya, di dalam paketnya itu udah ada di situ, time to live di situ tertampil.
Kemudian di sini ada protokol, protokolnya ICMP jelas ya, ini karena ICMP. Ada checksumnya untuk melihat integritas dari datanya. Selanjutnya ada source IP address. Nah, ini dipakai untuk kirim baliknya nih. Karena source IP address-nya ini dicatat di situ. Ini loh yang ngirimin source-nya. Kemudian di sini ada destination yang tujuannya. Jadi ketika destination maksudnya paket ini udah nyampe ke tujuannya, dia akan baca source IP address-nya. Ini pengirimnya siapa? Aku pengen ini, aku pengen kirim jawabannya gitu ya. Jadi bisa ngambil dari field yang itu atau ladang yang source IP address ini. Field istilahnya. Aku nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Istilahnya field gitu ya. Ada field source IP address dan field destination IP address. Dari sana kita bisa lihat, oh, oke, ini pengirimnya si ini tujuannya ke sana. Ketika uh, ketika ada balasannya itu dibalik ya nanti terusan kiriman balasannya source IP address sama destination IP address-nya dibalik dan nanti tujuannya adalah pengirim yang awal tadi. Oke, Mas izin bertanya, apakah IP yang terdapat di salah satu router tersebut dapat diretas oleh hacker, Mas? Kalau bisa diretas, apakah yang akan terjadi? Ini ya, yang dari saya anggap yang dari sini ya, traceroute ini ya. Misalkan nomor 6 ya, dihack gitu ya. Nomor 6 dihack. Apa yang mungkin terjadi di sini? Itu adalah ya traffic kita kebaca gitu ya. Traffic kita kebaca gitu oleh router ini. Jadi pengirimnya siapa, kemudian tujuannya mana itu terbaca. Itu ya privacy issue aja. Yang agak gawat adalah ketika router itu kena hack adalah eh, diarahkan ke IP address lain gitu ya. Misalkan Google itu harusnya IP address-nya di 142.250.4103 gitu ya. Nah, ketika nomor 6 membaca, oh ini arahnya ke Google, saya arahin ke IP address lainnya gitu ya. Misalkan diarahkan ke sebuah web yang berisi virus misalkan. Nah, itu bisa dibuat seperti itu oleh ininya ya, oleh routernya itu bisa dimanipulasi. Jadi kalau misalkan nomor 6 ini di tengah-tengah itu kena hack, eh, traffic yang di sana itu bisa dimanipulasi arahnya gitu ya. Bisa diarahkan ke website yang nggak bener gitu, yang berisi virus, atau sebuah web scam gitu ya untuk mengambil username password gitu. Itu bisa terjadi kalau misalkan satu ini kena. Tapi di sana kita bisa relatif agak lega ya karena eh, dengan adanya HTTPS sih ini. Kalau misalkan kita menuju www.google.com gitu ya, tapi ternyata yang menjawab itu bukan www.google.com aslinya di situ karena fungsi HTTPS itu bukan sekedar enkripsi aja, bukan sekedar merahasiakan data aja, tapi juga memverifikasi itunya ya servernya. Servernya ini yang ngirim diverifikasi gitu. Jadi ya teknik seperti tadi, seperti ini kita bisa lihat ya, kita bisa kita bisa ini kan dengan kita bisa cegah misalnya dengan HTTPS saja gitu. Ada banyak cara sih yang paling ngeri itu adalah kalau redirection ini dipindahin, dimanipulasi arahnya nggak ke Google gitu ya, dibaca arahnya ke Google terus dimanipulasi ke tempat lain. Itu ya kalau yang dari hacker. Contoh aja di sini, saya benar, aku lihat VPN ku lagi nyala apa enggak nih? Oke, nggak nyala ya. eh kan kayak misalkan www.reddit.com misalkan gini ya. Nah, ini kan bisa di eh,
Ini adalah salah satu contoh redirection juga ini. Traffic kita ya ke reddit.com gitu kan. Kemudian masuknya ke internet positif gitu ya. Nah, itu kadang kan kalau misalkan kita pakai browser gitu ya, kita itu bisa kebaca gitu ya. Itu bisa kebaca ya. Maksudnya ini bukan Reddit beneran gitu ya. Di browsernya tuh bisa tahu. Nah, ada kayak gininya loh. Jadi ketika diarahkan ke internet positif, dia tahu bahwa yang jawab itu bukan Reddit aslinya gitu kan. Ini metode pertahanan yang bagus ini HTTPS ini. Ketika kita coba ya proceed to reddit.com gitu kan, itu nanti diarahkannya ke internet positif. Nah gitu, jadi ini reddit.com tapi HTTPS-nya dicoret not secure tulisannya karena di sini terbukti bahwa yang ngejawab bukan server Reddit-nya tapi server dari Kominfo gitu ya. Jadi HTTPS tuh bisa ngecek ya di sana bahwa ini yang ngejawab benar-benar asli dari Reddit atau orang di tengah jalan kemudian berusaha menjawab traffic yang tadi gitu. Itu bisa kelihatan di dalam dengan menggunakan HTTPS. Kalau HTTP biasa nggak ada notifikasi seperti ini. Jadi sana HTTPS itu bukan sekedar enkripsi aja, tapi buat seperti ini juga autentikasi pengirimnya. Itu ya. Jadi ya eh, gimana kalau misalkan nomor 6 ini kena hack, ya paling-paling tadi muncul itu ya kalau dimanipulasi paling-paling HTTPS-nya nyala seperti tadi. Ya agak lega lah kita dengan adanya HTTPS. Apalagi kalau misalkan nanti ada salah satu router di sini kena hack gitu ya. Kita punya notifikasi sendiri kalau yang ngejawab itu bukan server aslinya. Kayak gitu. Nah, oke ada lab nih. Boleh kita nge-lab sebentar. Mana ya? Mana ya? Labnya ini pakai tracer ya. Nah, itu teman-teman mungkin perlu untuk install pakai tracer dulu. Kalau di tempat saya udah ada ya. Tempat saya udah ada kelas COA. Kalau ada yang lupa nama akunnya, nanti bisa itu ya lewat ini aja kan pakai email bukan sih buat itunya. Nah itu ya udah aku kirim di WA ya untuk ini ya. Nah ini tinggal dibuka aja dan di sini kita cuma analisis saja, hanya menganalisis gimana sih traffic dari IP versi 4, ping dan IP versi 6 gitu itu seperti apa gitu kan. Nah, di sini oh ya, di sini ada dua. Di sini ada dua implementasi IP address ya, ada yang IP versi 4 yang atas dan ada IP versi 6 yang di bawah. Gitu. Jadi istilahnya apa ya? Dual stack ya, dual stack. Jadi ada IP versi 4-nya, ada IP versi 6 berjalan di satu waktu yang sama. Itu mungkin terjadi. Kemudian di sini kita akan melakukan ping ya dari PC 1 ke PC 2. Kita bisa buka aja PC satunya kita klik seperti ini PC 1 kemudian dari desktop kita buka command prompt desktop command prompt gini ya. Kemudian di sini kita cari alamat IP-nya
Oke, mungkin harus dari sini ya. if config gitu. IP config. Oke. Alamat IP-nya si PC-nya ini adalah 10.10.1.100. Kemudian IP versi 6-nya di 2001 DB811A. Yang PC 2 coba kita IP config ini. Nah, ini ada 10.10.1.20 dan IP versi 6-nya 2001 DB814A. Kita bisa copy ininya aja ya. Ini untuk tujuan kita ya. PC 2 tujuan kita. Kemudian dari PC 1 di sini kita ping, kemudian kita pastekan. Gitu ya. Nah, biasa ya kalau di paket tracer awalnya RTO dulu gitu karena ada kayak buffernya gitu lah ya, ada buffernya buat saling kenalan dulu satu sama yang lainnya. Di sini kita udah bisa berhasil ya. Kemudian yang kita inginkan di sini adalah kita menuju ke simulation mode. Di bagian sini ada real time mode, di kanannya ada simulation mode. Kemudian filternya kita buat ke ICMP gini ya. Kita hilangkan semua, kemudian kita buat ke ICMP sama ICMP versi 6. Nah, nanti kelihatan di sini. Jadi dia hanya ngambil traffic-traffic ICMP dan ICMP V6. Oke, kita lakukan ping lagi di sini. Nah, di sini dia akan mensimulasikan ping itu seperti apa. Kemudian kita bisa tekan tombol play untuk mengirimkan, gitu kan? Untuk mengirimkan. Nah, ini adalah pingnya. Nah, oke. Sekarang mungkin kita hentikan ya, ini ya kita tombol play-nya kita klik lagi, kemudian di sini ada informasi tertentu nih ya di sini. Kita klik dua kali di uh, salah satu ICMP ini sama aja ya klik dua kali. Nah, di sini di dalam ini kan di OSI modelnya ya, yang namanya ping kita cuma sampai ke layer 3. Kemudian di dalam inbound PDU detailnya kita bisa lihat nih apa aja sih yang ada di dalam traffic itu gitu. Apa aja sih yang ada di dalam traffic itu? Nih, kita lihat dari layer IP-nya aja nih kalau ini ya. Layer IP-nya itu ada menggunakan versi 4. Artinya kita menggunakan IP versi 4 ya sekarang karena kita tadi ngepingnya menggunakan IP versi 4. Kemudian di sini ada TTL tadi ya, time to live ya 255 dikasihnya. Kemudian di sini ada alamat IP pengirim dan alamat IP penerimanya itu. Kemudian di sini ada di bagian ICMP itu ada tipenya ya 0x08 itu menandakan bahwa eh, yang namanya echo request. Jadi yang namanya ping itu kan ini ya yang dikirimkan itu ya ketika komputer A dan B itu ya dia kirimkan ke sana itu adalah yang namanya echo request. Itu adalah ping yang dipakai untuk yang nge-request pingnya itu adalah echo request. Kemudian dari B ke A itu akan ada jawabannya ya. Ketika B itu melihat ya ada echo request, B itu akan menjawab dengan echo reply. Nah, ada request dan ada reply-nya. Ada yang request, ada yang jawab gitu ya. Jadi ping itu seperti itu. Kirimin echo request dijawab dengan echo reply. Terus menerus seperti itu. Jadi di sana di CMP ini ada tipenya di sini ya. Tipe 0x08 ya. Itu menandakan itu ya, menandakan echo request atau echo reply di sana.
Kemudian di sini ada sequence number. Sequence number itu adalah urutannya. Jadi ping itu bisa dikirimkan secara berkali-kali. Mungkin kalau di Windows itu dikirimkannya hanya 4 kali ya, tapi kalau kita pakai Linux itu kan dikirim terus-menerus kalau nggak kita batasi, gitu ya. Di sini ada sequence number. Nah, tadi aku ambil di sini. Coba kalau misalkan aku ambil yang lain nih, aku ambil yang ini. Di sini sequence numbernya bakal beda ya. Ini adalah sequence number nomor 6 gitu ya. Jadi urutan nomor 6. Jadi ada urutannya gitu ya. Yang namanya ping itu nanti ada dikasih urutannya. Urutan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam gitu ya. Contoh aja ya yang biar jelas nih. Misalkan ping www.google.com 4 kali misalkan. Nah, ini ada urutannya. Ini urutan pertama berhasil, urutan kedua juga berhasil, urutan ketiga berhasil, urutan keempat juga berhasil. Itu adalah sequence numbernya, diambil dari sini. Itu. Nah, oke. Ini kita close dulu ya. Kemudian mungkin kita ingin play lagi ya, sampai ada jawaban gitu ya, dari PC2 ke arah PC1. Nah, ini jawabannya udah ada. Eh, di sini juga kita bisa buka lagi ya ininya ya. Ini adalah jawabannya. Jawabannya ini yang ketika PC2 udah nerima kemudian ngejawab. Dari sini kita bisa ambil. Nah, oke. Di sini tadi ya masih sama ya. TTL-nya udah turun ya 128 gitu ya. Dibuat 128 karena hanya echo reply-nya aja. Kemudian source IP address-nya itu udah mulai diarahkan ke sana ya, ke PC1. Source IP address-nya diarahkan ke PC1. Source IP address diarahkan ke PC1. Sorry, source IP address-nya dari PC2, kemudian destination-nya diarahkan ke PC1, dan seterusnya ya. Ini kemudian ada sequence number 5 juga. Gitu ya. Jadi terus-menerus bakal kayak gitu. Oke, sekarang kita masuk ke kita hilangkan ya simulation. Nah, ini simulation ini berat sekali ya sebenarnya kalau dipakai tracer. Kalau misalkan ya topologi seperti ini ya, komputer kita ya hanya mampu menghandle simulation itu selama berapa menit aja. 3 menit mungkin itu udah berat sekali nanti. Komputernya itu jadi berat. Kita harus clear buffernya lagi gitu ya. Jadi usahakan aja kalau di dalam simulation mode kita secepat mungkin gitu. Atau kita pause di tengah supaya trafficnya itu nggak jalan. Soalnya trafficnya itu nanti bakal dibaca terus-menerus sampai buffernya itu penuh. Nah, sekarang kita ingin ini ya, ngeping ke alamat IP versi 6 ya. Sekarang dari PC1, sekarang kita ping gitu ya. Kemudian kita arahkan ke alamat IP versi 6 dari PC2. Oke, jangan lupa masuk ke simulation mode juga. Kemudian kita enter ya. Dan kita tekan tombol play-nya supaya paket itu dikirimkan. Nah, ini adalah paketnya yang dikirimkan. Mungkin kita pause dulu dengan menekan tombol play-nya lagi supaya nggak berat buffernya. Kemudian kita klik 2 kali salah satu traffic tersebut yang di list di dalam simulation panel. Wah, ini masih yang tadi ternyata.
Coba ulang lagi. Something, ada sesuatu yang salah nih. Tadi yang keluar adalah yang IP versi 6, IP versi 4-nya. Track gitu. Oh itu, yang hijau ya, yang IP versi 6. Kemudian di play. Oh ini ya, ICMP versi 6. Kita pause dulu ya mungkin. Kita pause dulu. Kita ambil ICMP versi 6-nya ini. ICMP versi 6. Kemudian wah, kita harusnya ngambil yang dari PC deh, yang dari PC. Nah, ini bentuk PDU-nya atau protokol data unitnya. Ini versinya ya, ini menggunakan ver 6, artinya kita menggunakan versi 6. Kemudian agak berbeda ya jika dibandingkan dengan ICMP yang versi 4. Tadi ICMP versi 4 seperti ini, agak berbeda. Kalau di ICMP versi 6 seperti ini. TRFC, ada flow labelnya, ada PL. Nah, ini adalah TTL-nya di dalam IP versi 6 yang disebut dengan hop limit. Kemudian ada source IP address-nya ya 2001 DB8 11.2.2a. Dikasih alokasi besar nih ya untuk alamat IP karena ya emang butuh besar banget ya alokasinya untuk mengalamatkan IP versi 6 itu atau menggunakan alamat IP versi 6 itu karena total bitnya itu bisa panjang sekali nanti. Lalu di sini kita bisa lihat juga destination IP address-nya yang mana ini adalah PC2 datanya ya. Kemudian ada tipenya ya 0x80 yang mana itu adalah tipe echo message dari ICMP versi 6. Itu adalah tipenya 0x80 dan seterusnya. Oke, coba kita mungkin percepat aja ya di sini. Kita bisa percepat di sini. Pengirimannya kita bisa percepat menggunakan bar ini. Yang penting paket warna hijaunya ini diterima PC2 dulu untuk melihat gimana sih balasannya itu seperti apa sih di IP versi 6. Nah, ini dia hijaunya udah menjadi echo reply ya balasannya. Kita ambil aja ini ya last device-nya PC2 kemudian add device switch 2 ya yang cari yang ICMP versi 6. Nah, ini adalah balasannya ya. Source IP address, destination IP address sudah disesuaikan untuk pengiriman ke arah PC1. Kemudian versinya versi 6 ya. Hop limitnya 128. Kemudian ICMP V6 Eco Message itu adalah tipenya 0x81 gitu ya. Jadi gimana sih kok dia tahu bahwa di sini adalah Eco Message gitu ya. Atau jawabannya gitu ya. Jawabannya dari ping tersebut itu bisa dilihat dari 0x81. Tipenya ini ya. Jadi kalau kita lihat di Wireshark nantinya itu kita bisa Wireshark itu tahu ini jenisnya tuh apa. Dia melihat dari tipenya ini. Kemudian ada checksum dan juga yang paling penting juga sequence number atau urutannya. Oke, itu untuk ping ya, baik menggunakan IP versi 4 maupun IP versi 6. Nah, sekarang coba kita masuk ke real time mode lagi. Dari PC1 di sini kita coba tracer apa trace root ya di sini. Tracer kemudian kita ambil alamat IP-nya yang ini ya 10.10.120. Ini adalah alamat IP-nya dari PC2.
reset, kemudian kita pastekan alamatnya. Nah, di sana ya. Kita bisa lihat ya loncatannya itu di mana aja nih. Nih, loncatan pertama. Switch itu nggak dianggap sebagai loncatan ya. Switch itu nggak dianggap sebagai loncatan karena di switch itu nggak bisa membaca IP. Gitu. Jadi beda lah, beda beda fungsional. Yang kita bisa sebut sebagai loncatan adalah routernya. Jadi di router ini ya, di router 10 10 1 eh, 10 10 1 5 ini. Kemudian di sini ada 10 10 10 1 10. Kemudian 10 10 1. Oh, ini 97 ya. R1 97, kemudian R2 itu 15, R3 itu 110, kemudian PC2 ini adalah 10 10 120 gitu ya. Jadi ada 4 ya, 4 lokasi hop dan di sini adalah tujuan akhirnya. Tujuan akhir dari trace route-nya itu adalah PC2. Nah, oke. Siapa tahu kita ingin melihat simulasinya seperti apa ya. Coba kita trace route, kemudian kita play. Nah, itu trafficnya menggunakan traffic ICMP. Trafficnya menggunakan traffic ICMP juga ya, yang namanya trace route itu. Kita bisa lihat di sini yang tembus satu. Nah, ini bentuknya sama ya, seperti tadi. ICMP seperti tadi, sama. Trace route itu ya merupakan salah satu implementasinya dari ICMP. Implementasi lainnya. Tuh. Dan juga ketika kita misalkan ingin apa ya, mengirimkannya dalam bentuk dalam alamat IP versi 6 di sini. Alamat IP versi 6-nya di copy. Kemudian dari PC1 di sini kita bisa ping, kemudian kita pastekan di sana. Nah, lalu kita play di sini. Kita cari aja yang ICMP versi 6, ini yang warna kuning ya, berarti trafficnya yang warna kuning. Ini adalah ICMP versi 6 ya. Nah, bentuknya juga sama gitu ya. Ini padahal trace route bukan ping. Bentuknya sama. Oke, ini untuk labnya itu sekedar analisis ya. Kita menganalisis bentuk dari ping itu seperti apa sih, paketnya itu kayak gimana itu ya, informasi itu disimpan dalam bentuk seperti apa itu. Kalau kita ingin jadi cyber security itu nanti bakal penting ya, karena ping ini bisa dipakai untuk menggelapkan data keluar gitu ya, mencuri data menggunakan ping itu bisa. Cukup gawat ya kalau misalkan kita nggak bisa deteksi hal-hal semacam itu, nanti artinya kita kejebolan gitu kan. Jadi kita perlu ya sebagai, mungkin di sini sebagai defender, kita perlu gimana caranya kita bisa membiasakan diri untuk melihat traffic-traffic tadi secara low level gitu. Karena data-data itu akan tersimpan di sana ya. Apabila ada sesuatu misalkan username password yang dicuri datanya kemudian digelapkan melalui ping, nah itu bisa kebaca nanti dengan hanya sekedar analisis saja. Dan teknik-teknik seperti itu menggelapkan data itu ya yang disebut dengan encapsulation, untuk melakukan penggelapan data keluar atau data exfiltration biasanya istilahnya. Nah, itu sebuah praktis atau sebuah teknik yang cukup sering digunakan untuk digunakan oleh para peretas gitu. Mungkin di sini ada pertanyaan dulu sebelum saya tutup sesi ini karena sesi ini hanya eh, 2 JP ya. Jadi kita tutup di jam 5 nih. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya tutup.
Oke, kalau misalkan nggak ada pertanyaan, kita foto bareng dulu yuk, seperti biasa. Mungkin boleh dinyalakan kameranya buat yang ingin foto bersama. Oke, kita skip aja kali ya foto bersama yang nggak ada open. Ya udah, oke. Mas Rinaldi ini kita wajib ada foto anu nggak ya untuk bukti nggak sih di dalam ini? Aku screenshot aja ya. Aku screenshot. Oh ini ada yang open cam. Oke, sip. Aku ambil fotonya satu, dua, tiga. Oke. ini pertemuan kelima. Oke, thank you semua yang udah hadir. Kita bakal kembali lagi besok ya, jam setengah empat lagi. Besok setengah empat, dan yang versi besok itu bakal 3 JP, artinya setengah empat mulai, kita selesai jam 17.45 gitu. Oke, thank you semuanya. Boleh meninggalkan lokasi.